Salam sehat buat kita semua. Dengan triknya, Harvey York berhasil membuat Kairi Patel masuk ke jajaran pemerintahan Golden Sands. Sesuai kesepakatan, dia akan diangkat sebagai komandan kedua. Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5480 sampai 5484. Chapter 5480. Istana mengatakan bahwa mereka setuju dengan permintaan kami, tetapi ini membutuhkan formalitas, dan perkiraan waktu yang diperlukan adalah... Sebelum Blaine John selesai berbicara, Harvey York berkata ringan. Aku orang yang tidak terlalu sabar. Blaine John tersenyum dan berkata, dengarkan aku. Tuan Muda York, itu mungkin hanya membutuhkan waktu 1 hari. Paling lambat, kamu akan dapat melihat surat penunjukan Nona Patel saat makan siang sebentar lagi. Jika dia mau, dia akan dapat menghadiri pertemuan di semua tingkat pemerintahan Golden Sands dan berpartisipasi dalam resolusi acara besar di Golden Sands mulai besok. Dia juga dapat menyelesaikan banyak hal bahkan hanya dengan kata-katanya. Bukanlah lelucon untuk mengatakan bahwa dia berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Setelah Blaine John menghela nafas dengan emosi, dia kemudian melirik Kairi Patel dan berkata, Nona Patel atau haruskah aku memanggilmu Nyonya Patel? Aku harap kamu akan mulai bekerja besok. Dan jangan mengecewakan kepercayaan puluhan juta orang di Golden Sands. Dalam hal karakter Kairi Patel, dia merasa sedikit bingung saat ini. Dia sendiri tidak bisa membayangkan bahwa keluarga Patel suatu hari nanti bisa mendapatkan kembali otoritas di pemerintahan Golden Sands. Meski hanya sebagian, ini sudah merupakan langkah penting. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Blaine John dan berkata perlahan. Tuan Muda John, jangan khawatir. Keluarga Patel akan melakukan yang terbaik. Aku berterima kasih kepadamu, dan aku bukan seseorang yang melakukan sesuatu hanya dengan mulut. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, keluarga Patel dan keluarga John akan dapat duduk dengan pijakan yang sama. Mendengar kata-kata Kairi Patel, Blaine John sedikit cemberut. Jelas sangat tidak senang, tetapi dia masih tersenyum. Kalau begitu, kamu harus banyak berterima kasih kepada Tuan Muda York. Tanpa dia, masih ada garis tipis di antara kalian berdua. Tapi garis ini sering di luar jangkauan generasi. Kairi Patel tampak agak dingin, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Harvey York melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Tidak ada gunanya bertaruh. Kondisi adalah kondisi. Tidak peduli seberapa kesalnya kamu, karena kamu sudah mengakuinya. Ayo lanjutkan. Blaine John menghela nafas dan melanjutkan. Adapun syarat kedua, keluarga John juga setuju. Ini adalah surat penunjukan untuk 50 posisi penting dalam pemerintahan Golden Sands. Kamu hanya perlu menulis nama di sini, dan kemudian mengirimkannya ke Departemen Personalia Pemerintah untuk dicatat, maka kamu dapat menjabat. Bagaimanapun, kita sudah membahas sampul dokumen sebelumnya. Aku harap, kamu dapat melihat ketulusan kami. Setelah melihat sekilas kertas penunjukan ini, Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Muda John memang orang yang murah hati. Kamu sudah mengurus situasi secara keseluruhan, aku merasa berat hati untukmu. Blaine John tersenyum dan berkata, kalau begitu, Harvey York, bisakah kamu bertindak? Harvey York tersenyum dan berkata, karena kamu telah menunjukkan ketulusanmu, tentu saja aku tidak bisa menyembunyikannya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya sekarang. Sambil berbicara, Harvey York meminta orang-orang untuk menyiapkan sepasang jarum perak akupuntur. Dia juga meminta orang-orang untuk menyiapkan garam fisiologis. Pada akhirnya, Harvey York mengusir semua orang, hanya menyisakan Kairi Patel di depannya. Di depan Kairi Patel, Harvey York tidak menyembunyikannya, tetapi berkata perlahan. Sekuel dari ramuan genetik di Amerika Serikat sebenarnya sulit untuk dilakukan. Selama jarum ditempatkan di Parkway, Tianchi, dan kuil dalam urutan ini, maka kamu akan melihatnya. Chapter 5481. Harvey York menjelaskan tekniknya, sambil meletakkan jarum di tubuh Wesley Wright. Saat meletakkan jarum terakhir di antara alis Wesley Wright, Kairi Patel sangat terkejut saat melihat bahwa 7 lubang Emery Wright mulai mengalirkan darah hitam. Aliran darah ini berbau sangat busuk dan memancarkan aura yang tak terkatakan. Harvey York mengerutkan kening pada adegan ini, lalu mengambil tabung reaksi dan memasukkan semua cairan ini ke dalamnya. Segera setelah itu, pintu unit perawatan intensif terbuka. Blaine John, yang mondar-mandir di luar, masuk tanpa sadar dan berkata, Tuan Muda York, bagaimana? Harvey York berkata ringan. Aku sudah mengeluarkan getah bening di otak Emery Wright. Selama dia tidak mengonsumsi obat-obatan genenet dari Amerika Serikat, dia tidak akan mati. Dan dia akan bangun setelah tertidur selama 1 jam. Tapi perlu diingatkan bahwa selama 7 hari ke depan, bukan hanya diet yang harus ringan, tapi yang terpenting jangan dekat-dekat dengan wanita. Jika dia bersedia menjadi biksu, itu akan lebih baik. Mendengar kata-kata Harvey York, Blaine John tersenyum sedikit, tetapi dia tidak langsung percaya pada Harvey York. Dia melambaikan tangan kepada beberapa dokter dari keluarga John untuk mengeceknya. Segera semua orang terkejut menemukan bahwa pernapasan Emery Wright menjadi normal dalam tidurnya. Dia sudah membaik dari sebelumnya. Setelah melihatnya, Blaine John menyipitkan matanya sedikit, lalu menunjuk Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, kamu benar-benar sangat baik.
Tidak heran kamu bisa mengusir orang India sendirian. Aku tidak percaya ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan. Jelas, Blind John juga dengan tulus merasakan kemampuan Harvey York. Jika bukan karena posisi yang berbeda dari kedua belah pihak, dia merasa bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk merekrut Harvey York. Tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa aku lakukan. Harvey York tersenyum ringan. Misalnya, Wesley Wright meskipun sudah sembuh. Tetapi jika dia ingin memulihkan kekuatan tempur dan kejantanannya, maka aku harus berurusan dengannya lagi. Aku memperkirakan dia akan benar-benar pulih setelah seminggu. Habiskan lebih banyak waktu dengannya akhir-akhir ini. Ketika Nona Patel secara resmi mengambil posisi itu, aku secara alami akan datang lagi ketika aku memiliki suasana hati yang baik. Setelah mengatakan itu, Harvey York berbalik, lalu berjalan keluar dan berkata, Kairi Patel, mari kita pergi. Aku percaya bahwa kamu harus membeli setidaknya beberapa set pakaian kantor untuk dipakai sekarang. Aku akan memberikannya padamu. Ini adalah ucapan selamat kepadamu sebelumnya. Mendengar kata-kata Harvey York, Kairi Patel tersenyum manis. Kelopak mata Blind John berkedut, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda York, kamu tidak baik. Jelas, dia juga tahu betul bahwa Harvey York sengaja ditinggalkan. Pasalnya, belum ada yang resmi menjabat. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Blind John agar tidak bermain-main. Ini membuat Blind John menghela nafas dalam hatinya. Bajing ini, mengapa dia tidak bisa meninggalkan sedikit cacat sedikit pun? Meskipun dia merencanakannya, dia tidak akan membiarkan kekuasaan Kairi Patel berjalan mulus. Tapi untuk apa? Orang yang pelit seperti itu, hampir tidak bisa menjadi orang yang hebat. Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Blind John dengan ringan. Jika kamu tidak siap untuk bermain denganku secara langsung, kamu bisa bermain di belakang layar. Apakah kamu masih takut padaku? Blind John berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, kamu memandang rendah diriku. Bukannya aku meremehkanmu, tapi aku bahkan terlalu meremehkanmu. Aku mendengar bahwa pertempuran terbesarmu di arena adalah untuk kembali pada kata-katamu. Menikam saudara-saudaramu, dan menggertak yang lembut dan takut yang keras. Chapter 5482. Melihat Harvey York dan Kairi Patel pergi bersama, kelopak mata Blind John sedikit berkedut, dan wajahnya menjadi terlihat mengerikan. Dia merasa bahwa dia sudah sangat menghormati kepada Harvey York. Jika dia mengucapkan kata-kata ini, apakah dia tidak takut bahwa aku akan habis-habisan untuk melawannya jika marah? Adapun orang-orang di sekitar Blind John, mereka semua saling memandang dengan cemas saat ini. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan apapun dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, Blind John menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia keluar dari kerumunan dan mengeluarkan ponsel dengan fungsi dasar saja. Setelah menekan satu-satunya nomor di dalamnya, suara wanita yang dingin datang dari sisi yang berlawanan. Blind John, ada apa? Blind John tersenyum dan berkata, Yang mulia, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku melihat kemungkinan 6 peta dari 6 keluarga tersembunyi disatukan. Ada seorang pria bernama Harvey York yang telah menyatukan 6 keluarga tersembunyi. Rencana Guntur dapat dimulai kembali. Harvey York tidak tahu dan tidak peduli apa yang direncanakan Blind John. Jika Harvey York tahu, mungkin dia akan mengirim seikat bunga ke Blind John. Bagaimanapun, tujuan terbesarnya datang ke Golden Sands adalah untuk mencari aula panjang umur. Hanya saja dia sudah lama berada di Golden Sands, dan belum ada kabar pasti mengenai hal ini. Sekarang jika seseorang dari aula panjang umur datang untuk mengambil inisiatif untuk mengganggunya, Harvey York benar-benar ingin memberi Blind John panji. Lagi pula, orang baik seperti itu terlalu sulit ditemukan. Setelah kembali ke villa keluarga Patel, Harvey York awalnya ingin mengajak Kairi Patel untuk melihat beberapa pakaian. Tetapi melihat Kairi Patel yang bertindak tegas, Harvey York tidak melanjutkan. Kairi Patel jelas punya rencananya sendiri. Selain menghubungi patriark dari keluarga keenam tersembunyi sesegera mungkin, dan mengalokasikan kursi di pemerintahan Golden Sands, dia juga memesan posisi yang sangat khusus untuk Harvey York di antara posisi-posisi ini. Penasihat resmi Golden Sands. Posisi ini bukanlah posisi kekuasaan yang sebenarnya, tetapi statusnya sangat tinggi. Dan itu milik pemerintah yang dapat disejajarkan dengan pemimpin pertama dan kedua. Posisi seperti ini, umumnya hanya orang tua yang bisa duduk dengan kokoh. Tapi Kairi Patel tahu karakter Harvey York dengan baik. Jadi dia tahu bahwa posisi semacam ini tanpa kekuatan nyata, tetapi posisi yang sangat mulia yang sangat cocok untuk Harvey York. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, jika Harvey York tidak diizinkan memasuki permainan, Kairi Patel takut dia mungkin tidak dapat mempertahankan peluang yang dimenangkan Harvey York untuk keluarga Patel dan 6 keluarga tersembunyi. Harvey York awalnya ingin menolak, tetapi pada akhirnya setuju. Di satu sisi, selain membuat Kairi Patel merasa nyaman, di sisi lain dia bisa membuat Blind John mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, lawan selalu memiliki keinginannya sendiri. Selama lawan memandang rendah orang lain, maka jauh lebih mudah untuk memukul wajahnya. Keesokan harinya, hari Senin, Harvey York secara khusus menemani Kairi Patel ke pemerintahan Golden Sands untuk menjabat. Sekarang, meskipun Damon John telah menjadi pemimpin Golden Sands, keluarga John terlalu memperhatikan arti upacara.
Ketika upacara pelantikan tidak diadakan secara resmi, pemimpin Damon John hanya dapat dianggap sebagai agen. Namun meski begitu, kini Damon John masih berkuasa. Misalnya, menunjukkan personel seluruh pemerintahan Golden Sands ada di tangannya, yang cukup untuk menentukan hidup dan matinya pejabat pemerintah yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 5483. Sesuai dengan aturan, Kairi Patel, sebagai orang kedua, akan bertanggung jawab pada masalah keuangan pemerintah, properti, dan berbagai urusan sehari-hari. Untuk mencegah Harvey York menuduh bahwa keluarga John mengubah Kairi menjadi boneka, Damon John memutuskan untuk memberikan Kairi wewenang meskipun dia merasa enggan. Tentu saja, Kairi Patel juga tahu bahwa meskipun dia adalah komandan kedua, komandan pertama dari berbagai departemen di Golden Sands mungkin tidak dapat mempercayainya karena dia tidak memiliki kekuatan personel di tangannya. Namun dalam menghadapi kesulitan seperti itu, meskipun Kairi Patel merasa tertekan dan gelisah, tetapi dia juga penuh minat pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada pukul 9 pagi pada hari Senin, ruang pertemuan multifungsi dari kantor pemerintah Golden Sands. Pagi-pagi sekali, para pemimpin puncak dan direktur dari berbagai departemen pemerintahan Golden Sands berkumpul bersama. Melihat Kairi Patel dan Harvey York yang muncul pada saat yang sama, banyak mata yang mengawasi mereka. Apalagi kepada Harvey York yang tampil dengan pakaian kusam. Harvey York meliriknya dengan santai dan merasakan banyak mata jahat. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Kenaikan mendadak Kairi Patel ke puncak telah menutup saluran promosi banyak orang. Selain itu, banyak wakil digantikan dengan orang direkomendasikan oleh Kairi Patel. Sederhananya, intervensi mendadak Kairi Patel telah membagi kekuasaan di tangan banyak orang. Di mata orang-orang ini, Kairi Patel yang berani berbagi kekuasaan tentu saja bukan orang baik. Namun, Kairi Patel mengabaikan tatapan orang-orang ini. Dian pergi ke kursi utama untuk duduk. Setelah tatapan acuh tak acuh di sekelilingnya jatuh kepadanya, Kairi Patel berkata dengan ringan, "Aku tahu kalian semua sudah mengenalku. Mulai saat ini, di pemerintahan Golden Sands, aku akan menjadi komandan kedua." Orang-orang yang hadir di sini adalah pemimpin dari berbagai departemen pemerintahan Golden Sands, dan merupakan tokoh kunci dalam menjaga operasi kota ini. Aku harap semua orang mengingat sumpah yang kita ambil di depan hukum raja ketika kita menjabat. Bekerja untuk kepentingan publik, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadikan itu kepercayaan seumur hidup untuk membawa rasa aman kepada masyarakat. Setelah mengucapkan beberapa kata resmi, Kairi Patel menunjuk Harvey York dan berkata, "Ngomong-ngomong, dia adalah penasihat pemerintah Golden Sands kita, Harvey York. Meskipun Tuan Muda York hanya seorang penasihat pemerintah, itu hanyalah pekerjaan kosong. Namun, keberadaannya setara dengan keberadaanku. Setiap kata yang dia katakan, setara dengan apa yang aku katakan. Singkatnya, dia adalah raja tak bermahkota dari pemerintahan Golden Sands kita." Kairi Patel kemudian menyapu penonton dan kemudian berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua mengerti apa yang aku maksudkan?" Mendengar ini, banyak orang saling memandang dengan cemas, dan kemudian menatap Harvey York dengan tatapan aneh. Mereka telah mendengar beberapa hal tentang Harvey York. Tapi masalahnya, dunia bawah bukanlah pengadilan. Di mata orang-orang pengadilan, pertempuran dan pembunuhan sama sekali tidak ada. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur seseorang, tidak peduli seberapa bagusnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan mesin pemerintah. Tapi masalahnya, orang yang tidak mereka sukai tidak hanya menjadi penasihat pemerintah. Tetapi yang paling penting, dia juga mendapatkan kepercayaan penuh dari Kairi Patel. Benar-benar lelucon. Banyak orang mengerutkan kening saat melihat di Harvey York. Di satu sisi, mereka merasa tidak bahagia, dan di sisi lain, mereka merasa Harvey York ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Chapter 5484. Di tengah ruangan, seorang pria yang mengenakan setelan sutra dengan tanda pengenal Departemen Pertanahan memandang Harvey York dengan penuh kebencian. Seolah-olah, keberadaan Harvey York sudah mempengaruhi promosinya dan merampas barang-barang favoritnya. Harvey York tidak peduli dengan mata orang-orang ini, dia tetapi berdiri sambil melihat sekeliling, dan kemudian tersenyum. "Halo semuanya, mulai sekarang, kita semua akan menjadi kolega dan sebuah tim. Kami pemula dalam politik, aku khawatir kami tidak memiliki cukup pengalaman. Aku harap semua orang bisa mendukung pekerjaan Nona Patel." "Oh, jadi kamu juga tahu bahwa kamu tidak berpengalaman dan kamu adalah seorang pemula." Pada saat ini, Direktur Departemen Pertanahan, pria berpakaian sutra menatap Harvey York dengan tatapan penuh penghinaan. "Nona Patel, meskipun aku tahu bahwa kamu memiliki hak untuk menunjuk 50 orang saat ini. Tapi penunjukan pejabat pemerintahan bukanlah permainan anak-anak. Aku tidak keberatan jika kamu ingin mendukung dirimu sendiri. Tapi, orang ini kamu tempatkan di posisi penting sebagai penasihat resmi. Apakah menurutmu, tempat ini adalah permainan rumah-rumahan? Meskipun posisi ini tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi seringkali dapat mewakili citra pemerintah Golden Sands kita. Bahkan pada saat-saat khusus, menurut prosedur hukum raja, dia dapat secara langsung mewakili kekuatan komandan pertama atau komandan kedua. Dalam posisi seperti itu, aku pikir lebih baik dipilih dengan master dengan pengalaman politik. Apakah aku benar?" Melihat serangan agresif pihak lain, Harvey York dengan santai melihat informasi di desktop. Chansu Foster, Direktur Departemen Pertanahan, berasal dari keluarga bangsawan.
Ayah dan kakeknya telah berkecimpung di dunia politik selama 3 generasi, dan dia memiliki hubungan yang dalam di pemerintahan Golden Sands. Yang paling penting adalah ayah Chansu Foster adalah calon tunggal untuk menduduki posisi penasihat pemerintah Golden Sands. Sederhananya, Harvey York duduk di posisi ini sama saja dengan merampok sesuatu yang dimiliki keluarga Foster. Harvey York tiba-tiba mengerti mengapa Glenn John menyetujui dua persyaratannya dengan cara sederhana dan rapi. Bahkan dirinya kini dipertanyakan, apalagi calon lainnya. Jika seseorang tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka dia akan dianggap tidak berguna dan tidak ada pengalaman. 49 orang lain yang ditempatkan Kairi Patel mungkin akan menjadi boneka dan sepenuhnya kendalikan oleh mereka. Dia tahu bahwa jika Kairi Patel tidak dapat menyelesaikan masalah di depannya dengan sempurna, dia tidak akan memiliki prestise di pemerintahan Golden Sands di masa depan. Jika tidak ada gengsi di kantor pemerintah, maka dikhawatirkan ada banyak hal yang tidak perlu dilakukan. Direktur Bennett, penunjukan setiap personel pemerintahan, termasuk dirimu, bukan tanggung jawabmu. Yang paling penting adalah kamu cukup menjaga wilayahmu. Mata Kairi Patel tertuju pada Chansu Foster. Tidak bisa menanganinya. Kenapa tidak bisa ditangani? Chansu Foster menepuk meja. Selain menjadi direktur badan pertanahan, aku juga warga negara biasa, dan aku juga punya tuntutan sendiri. Aku juga berhak mengawasi pengangkatanku di pemerintahan. Menurut pendapatku, orang lusuh ini tidak hanya akan merusak urusan penting pemerintahan Golden Sands kita, tetapi juga merusak citra kita. Aku pikir kamu sebaiknya berpikir tentang bagaimana menebus kesalahan yang sudah kamu buat. Kalau tidak, kamu hanya akan berkuasa sampai besok.